pagi hari ini. Silakan jika ada sampah-sampah di kolong ataupun di pinggir-pinggir tempat duduk bisa diambil lalu dibuang di tempat sampah. Nah, silakan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu kali ini akan presensi kalian dulu ya, agar Ibu tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk ya. Baik, Ainur Hidayanti hadir? Hadir. Ali Munib hadir? Hadir. Ana Fitriana hadir? Hadir. Dinda Airina Hadir. hadir. Maya Ambarwati hadir. Devani Maria Putri Hadir, Bu. hadir. Wah, ini ketua kelas ya. Mila Sari. Mila Sari? Tidak masuk, Bu. Anaknya sakit. Oh, tidak masuk. Apakah ada suratnya, Mbak Devani? Ada, Bu, tapi menyusul. Ya, kalau begitu kita doakan ya agar Mbak Mila Sari mendapatkan kesembuhan, agar bisa bergabung kembali mengikuti pembelajaran dan tidak terus-terusan ketinggalan pembelajaran dari kita ya. Semoga segera sembuh. Amin. Lalu yang terakhir ada Muhammad Bayhaqi. Ada? Ya, ada. Sini. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian. Tadi ada yang menjawab salam Ibu, ada yang lemas, ada yang semangat sekali. Ini sudah sarapan apa belum kira-kira? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Mbak Devani sudah. Yang lainnya barangkali tadi kok kelihatan lemas sekali. Apakah ada yang belum sarapan? Oh, ada ya. Kenapa tidak sarapan? Oh, belum matang masakannya. Nah, Ibu mau tanya. Di sini kalian sudah ada hobi atau punya hobi? Saya punya, Bu. Ya. Ya, Mbak Devani hobinya apa? Hobinya memasak, Bu. Ya, Mbak Devani hobinya memasak. Biasanya sering ikut Ibu ke dapur ya, Mbak Devani? Iya, bantu sedikit, Bu. Biasanya suka masak apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Berarti Mbak Devani tahu ya bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kira-kira apa saja? Bahan-bahannya itu Ya. ada bawang merah, bawang putih, cabai, Cabai. saus, gula dan garam. Gula dan garam. Ya, terus langkah-langkah untuk membuat nasi goreng bagaimana? Kalau saya dan ibu saya itu semua bahan-bahannya itu dihaluskan dulu, Bu. Haluskan. Lalu dimasukkan ke wajan lalu Wajan, digoreng. digoreng. Lalu ditambahkan nasi, sudah, Bu, diaduk. Ya, baik, bagus sekali. Nah, kenapa Ibu menanyakan seputar bahan-bahan, langkah-langkah dari cara membuat nasi goreng? Karena hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang teks prosedur. Nah, sebelum Ibu memberi pengajaran kepada kalian, baik, sekarang silahkan membaca teks prosedur di buku kalian masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Ya, silakan. Sudah? Sudah? Sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang Ibu mau tanya. Di sini ada yang tahu pengertian dari teks prosedur itu apa? Ya. Ya, Mbak Devani. Teks prosedur adalah Ya. teks yang berisi langkah-langkah tentang cara membuat sesuatu, Bu. Ya. Kata Mbak Devani adalah teks prosedur, yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini teks prosedur. Nah, pengertiannya adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan
tujuan yang diinginkan. Nah, kurang lebih sama terhadap apa yang sudah diutarakan teman kita, Mbak Devani. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa teks prosedur itu berisi langkah-langkah. Tadi Mbak Devani juga sudah memberitahukan bahwa kalau membuat nasi goreng itu bahan-bahannya ada bawang merah, ada bawang putih, ada garam, ada gula, ada dan cabai. Lalu langkah-langkah pembuatannya tadi, bumbunya semua dihaluskan, lalu dimasukkan ke wajan, lalu kita masukkan nasinya. Nah, seperti itu. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau Mbak Devani tadi membuat nasi goreng, berarti tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membuat nasi goreng. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur. Nah, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3, yaitu ada bagian tujuan, ada bagian material, dan ada bagian langkah-langkah. Yang pertama tadi bagian tujuan, yaitu bagian yang berisi teks prosedur atau hasil akhir yang diperoleh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau Mbak Devani tadi membuat nasi goreng, berarti tujuannya adalah ingin menikmati nasi goreng. Lalu untuk bagian material tadi ada bahan-bahan, ada alat-alat. Kalau ingin membuat sesuatu dari barang elektronik. Ketiga adalah bagian berisi langkah-langkah, yaitu dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan ya. Seperti tadi membuat nasi goreng, langkah-langkahnya ada tadi. Nah, lalu di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, di sini siapa yang tahu ciri-ciri dari teks prosedur? Siapa? Tidak usah malu-malu. Saya Bu, Ya, Mbak Devani, ciri-cirinya apa? menggunakan kalimat saran Bu. Ya, menggunakan kalimat saran. Lalu? Ya, lalu ada berisi langkah-langkah kegiatan melakukan sesuatu. Lalu ada berisi informasi objektif dan terdapat bilangan atau urutan angka. Nah, ciri-ciri pertama berisi langkah-langkah kegiatan melakukan sesuatu sudah jelas ya? Tadi sudah. Lalu menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, biasanya di teks prosedur itu ada yang menggunakan kalimat saran dan larangan. Contohnya, misalnya saja kita membeli bahan-bahan atau peralatan make up atau sabun pencuci muka. Biasanya kan ada tulisan lebih baik disimpan di tempat lembab, atau kalau ingin mencapai hasil yang maksimal lakukan 3 kali sehari, begitu kan? Nah, itu juga termasuk menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, yang ketiga ini berisi informasi objektif. Ada yang tahu? Tidak. Ya, berisi informasi objektif maksudnya di teks prosedur itu memang dimuat apa adanya. Jadi bahan-bahannya sudah ada, langkah-langkahnya sudah ada. Jadi kalian tinggal membaca dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Lalu terdapat bilangan atau urutan angka. Sudah tahu ya? Jadi teks prosedur itu pasti berisi langkah-langkah atau angka-angka. Jadi nomor 1 misalnya tadi Mbak Devani memasak nasi goreng ya. Nomor 1, haluskan bumbu, lalu masukkan ke wajan. Nah, 2, masukkan nasi. Nah, seperti itu. Jadi ada angka-angka atau urutan-urutannya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, selanjutnya jenis-jenis teks prosedur. Nah, di sini ada yang tahu jenis-jenis teks prosedur itu apa? Saya Bu. Ya, Mbak Devani. Jenis-jenisnya itu 1, teks prosedur sederhana Bu. Teks prosedur sederhana. Nah, di sini betul Mbak Devani ya, teks prosedur sederhana. Di sini Ibu memaparkan ada 3 ya jenis-jenisnya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur protokol, dan yang ketiga adalah teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur
sederhana ini adalah teks prosedur yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Jadi sangat sederhana. Mengapa? Karena hanya berisi beberapa langkah-langkah, misal 2 sampai 3 saja ya. Lalu teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya juga sangat sederhana dan mudah dipahami. Biasanya terdapat pada slogan atau poster-poster masyarakat. Nah, yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Nah, terdiri atas banyak langkah-langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Nah, teks prosedur kompleks namanya saja sudah kompleks. Berarti tahap-tahapannya lebih dari 2 sampai 3 ya. Jadi jika ada soal apa perbedaan teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks? Nah, kalau teks prosedur sederhana teksnya hanya berisi langkah-langkahnya hanya berisi 2 atau 3 langkah saja, sedangkan teks prosedur kompleks langkah-langkahnya banyak ya, seperti itu ya. Apa ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Mungkin ada yang kurang paham. Kalau kurang paham bisa ditulis pertanyaannya, nanti bisa tanya jawab kepada Ibu ya. Ya, ada yang ditanyakan? Kira-kira? Nggak ada, tidak ada yang tanya. Berarti penjelasan Ibu sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sudah jelas. Nah, sekarang jika kalian belum paham atau masih ragu-ragu ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu, bisa kalian searching, buka HP kalian, membaca teks prosedur pengertiannya apa, jenis-jenisnya seperti apa, atau membaca buku. Mungkin mendapat pemahaman lebih jelas lagi. Tuh. Ya. Kalau sudah, Ibu di sini pasti kalian tertarik ya dengan media yang Ibu bawa. Nah, ya, media yang Ibu bawa ini namanya mabar. Nah, media tempel kata dan gambar. Nah, di sini ada 3 teks prosedur. Yang pertama ada 1 langkah-langkah membuat pesawat kertas lipat. Yang kedua ada langkah-langkah memakai masker dengan benar. Dan ada langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Nah, di sini kalian harus menyusun gambar-gambar dan tulisan-tulisan secara benar. Nah, kotak yang pertama berisi gambar dan kata-kata dari langkah-langkah membuat pesawat kertas. Kotak yang kedua begitu pula berisi gambar dan kata-kata dari langkah-langkah memakai masker dengan benar. Dan yang ketiga kurang lebih sama, yaitu berisi gambar-gambar dan tulisan-tulisan di kolom ketiga. Nah, di sini Ibu ingin kalian mendemonstrasikan menyusun teks, kata, dan gambar. Nah, siapa di sini yang ingin mendemonstrasikan ketiga teks prosedur yang ada di media mabar? Nah, kira-kira siapa? Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, Mbak Devani silakan maju. Ya, bisa disusun ya Mbak Devani. Iya, dari langkah-langkah membuat pesawat kertas terlebih dahulu. Ya, gambarnya. Nah, ada lagi. Ya, silakan disusun.
prosedur yang kedua, memakai masker dengan benar. Mulut, hidung, dan dagu Anda. Ya. Yo. Nah. Tuh kan Bu, itu salah. Oh ya. Ganti masker. Masker. Lalu cuci tangan. Nah, lalu langkah yang ketiga, mencuci tangan dengan benar. Ini ya Bu. Ya. Nomor 5. Yang terakhir ya Bu. Ya, ini langkah ke-7. Ya, silakan ditempel. Ya. Tempel. Ya. Terus Gambarnya ini Bu. langkah pertama, Yang pertama, langkah pertama basahilah tangan basahilah tangan dengan hingga pergelangan pergelangan. dengan air. Ini ya Bu. Basahilah. Bukan, ayo dibaca lagi. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Mana? Mana? Ini Bu. Nah, Sampai pergelangan. pergelangan. Narka? Yo. Yo, satu-satu dibukai lagi gambarnya. Soalnya ini gambarnya juga agak mirip satu sama lain.
benar? Apa benar? Ayo lihat lagi gambarnya. Basahilah tangan hingga pergelangan tangan dengan air. Yang kedua, gosoklah punggung tangan. Ini Bu. Gosoklah punggung tangan. Tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Yo, yang mana? Ini bentuknya. Ya, lalu yang ketiga, Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari. sela-sela jari. Telapak tangan dan sela-sela jari. Ini Bu. Ya, itu. Ya. Ya. Lalu pasangkan kedua Tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari tangan dalam keadaan saling mengunci. saling mengunci. Ini Ya. Jangan ditempel. Ya. Lalu lima, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Ini Bu. ya. Tuh. Ya, ditempel. Ya. Bus. Lalu yang keenam, Letakkan ujung jari telapak tangan kemudian gosok perlahan. perlahan. Ini Bu. Ya. Bisa? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Ya, ini. Bisa ditempel. Ya, yang terakhir. Terakhir bersihkan semua. Bersihkan. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Nah, di sini sudah tersusun. Mbak Devani akan mempresentasikan hasil dari menyusun teks dan gambar. Nah, bisa dimulai Mbak Devani presentasinya. Ya teman, yang pertama itu ada langkah-langkah membuat pesawat kertas lipat. Cara yang pertama itu sisipkan secari kertas. Yang kedua, lipat menjadi dua bagian. Yang ketiga, lipat sudut atas ke tengah. Yang keempat, lipat bagian yang bersudut ke tengah. Dan yang terakhir itu lipat sepanjang lipatan tengah. Gus, lalu teks prosedur yang kedua, memakai masker dengan benar. Yang kedua itu terdiri dari 5 langkah Bu. Ya, pertama itu tutup mulut, hidung, dan dagu. Ya. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung. Yang ketiga, lepas masker dengan hanya memegang tali masker. Yang keempat, ganti masker secara rutin. Lalu buang masker yang telah dipakai di tempat sampah. Lalu, yang terakhir, Yang kelima itu cuci masker dengan sabun. ya. Langkah yang terakhir, Cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker. ya, membuang masker ya. Lalu teks prosedur yang ketiga, mencuci tangan dengan benar. Bagaimana? Kalau mencuci tangan dengan benar itu terdiri dari 7 langkah. Ya. Yang pertama, basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes dan gosok kedua tangan secara lembut. Ya. Yang kedua, gosoklah punggung tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Ya, yang ketiga, Yang ketiga, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. yang keempat, pasangkan Kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. yang kelima, Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar
genggaman tangan kanan dan melakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Yang keenam, itu letakkan ujung jari telapak tangan kemudian besok perlahan. yang terakhir, Bukan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan mengangkat. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan bersih, lalu keringkan dengan handuk. apakah kira-kira ada yang salah di teks prosedur yang ketiga mencuci tangan dengan benar? Apa ada yang salah? Ada kayaknya. Ada, yang mana? Ini namanya ketukar. Ketukar. Ya, silakan diganti. Udah ya, jadi tadi ketukar ya. Iya. Ya. Nah, sekarang Mbak Devani akan memperagakan ketiga teks prosedur yang sudah disusun, gambar dan kata-katanya. Dimulai dari yang pertama, yaitu langkah-langkah membuat pesawat kertas lipat. Nah, di sini Ibu sudah ada selembar kertas, bisa diperagakan untuk teks prosedur yang pertama membuat pesawat kertas lipat. Nah, silakan Mbak Devani, kita tunjukkan ke teman-teman. Ya. Pertama, siapkan secari kertas. kertas. Ya. Lalu lipat menjadi dua bagian. Lipat ini ya. Ya. Lalu yang Lalu, ketiga, lipat lipat sudut atas ke tengah. Lipat Sudut atas ke tengah. tengah. Ya. Keempat, Lipat bagian yang bersudut ke tengah. Seperti ini ya, Bu. yang kelima, Lipat sepanjang lipatan tengah. nah, sudah? Sudah, Bu. Jadi ini ya. Sudah. Nah, ini ya, Mbak Devani sudah memperagakan teks prosedur yang pertama membuat pesawat kertas lipat. Berhasil ya? Berhasil ya? Ya, bagus. Nah, lalu Mbak Devani akan memperagakan teks prosedur yang kedua, yaitu cara memakai masker dengan benar. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan masker. Nah, bisa diperagakan ke teman-teman cara memakai masker dengan benar. Yang pertama, mulut, hidung, dan dagu. tutup mulut. Sampai sini ya, Bu. Ya, seperti itu ya. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Ditekan ya, tekan. Ya, seperti itu. Lalu lepas. Masker dengan hanya memegang tali masker saja. Ya, lepas. Lalu ganti masker. Ganti masker secara rutin. Lalu buang masker yang telah dipakai ke tempat sampah. Dibuang. Lalu Cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker. nah, seperti itu ya. Bagus, Mbak Devani. Lalu yang ketiga akan memperagakan teks prosedur mencuci tangan dengan benar. Nah, bisa dicontohkan ke teman-temannya Mbak Devani. Itu basahi tangan, Ya. hingga pergelangan tangan. Ya. Ini. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan sampai 3 tetes dan gosok kedua tangan secara lembut. Ini ya, Bu. Yang kedua, gosoklah punggung tangan kiri dengan tangan kanan. Ini ya. Ini. Yang ketiga, Yang ketiga, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari seperti ini. dan menyelipkan jari di masing-masing Luas. ini. Ya. Nah, lalu Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas jari tangan dalam keadaan saling mengunci. ya. Kelima, Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar. nah,
gosok perlahan. Ini ya. Yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan memutar. Ini ya. Sudah? Sudah. Bagus sekali untuk memperagakannya benar semuanya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu simpulan dari 3 teks prosedur di atas, dimulai dari kesimpulan langkah-langkah membuat pesawat kertas lipat. Apa? Simpulannya, jadi dalam membuat kertas lipat itu ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan secara urut. Yang pertama itu siapkan kertas, kemudian dilipat, lalu lipat sudut atas ke tengah. Yang keempat, lipat bagian yang bersudut ke tengah, dan yang kelima, lipat sepanjang lipatan tengah. Lalu simpulan untuk memakai masker dengan benar. Untuk yang memakai masker ini juga ada 5 langkah. Ya. Yang pertama itu tutup mulut kuping dengan saku, Ya. tekan bagian atas masker, lalu lepas masker dengan hanya memegang tali masker. Ya. Yang keempat, ganti masker secara rutin lalu buang ke tempat sampah. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun setelah buang masker. Ya. Yang terakhir kesimpulannya Itu tentang mencuci tangan dengan benar. tentang mencuci tangan dengan benar ada 7 langkah. Untuk membersihkan mencuci tangan. Yang pertama itu basahilah tangan hingga bergelangan dengan air yang mengalir. Ya. Kasih sabun. Yang kedua, gosok punggung tangan. Yang ketiga, Gosoklah telapak telapak tangan di sela-sela jari, di sela-sela ruas jari. Ya. Lalu Yang keempat, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan itu saling mengunci. Ya. Yang kelima itu gosoklah ibu jari. ya. Yang keenam, letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok perlahan, dan yang terakhir itu bersihkan kedua pergelangan tangan. Ya. Baik, semua langkah-langkahnya sudah benar. Kita beri tepuk tangan yang mulia untuk Mbak Devani ya. Ya, silakan duduk untuk Mbak Devani. Baik. Bagus sekali ya. Presentasi dari Mbak Devani, demonstrasi cara memperagakan, kesimpulannya. Nah, di sini Ibu mau mengulas sedikit dari presentasi Mbak Devani ya. Yang pertama tadi langkah-langkah membuat pesawat kertas. Nah, langkah-langkah membuat pesawat kertas ada 5 ya. Tadi sudah disebutkan Mbak Devani, benar ya. Yang pertama, sisihkan secari kertas, lipat menjadi 2 bagian, lipat sudut atas ke tengah, lalu lipat bagian yang bersudut ke tengah, dan yang terakhir adalah lipat sepanjang lipatan tengah. Nah, yang kedua benar juga ya, ada 5 langkah dalam memakai masker dengan benar. Yang pertama yaitu tutup mulut hidung dengan dagu, lalu tekan bagian atas masker supaya menutupi bentuk hidung, lalu lepas masker dengan hanya memegang tali, lalu ganti masker secara rutin, buang masker yang telah dipakai ke tempat sampah, lalu cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker. Nah, yang ketiga tadi Mbak Devani juga mengakui ya, ada yang tertukar ya. Tadi di langkah yang pertama tadi ketukar dengan langkah yang nomor 7. Tapi sudah dibenarkan ya. Jadi ada 7 langkah dalam mencuci tangan dengan benar. Yang pertama memang basahilah tangan hingga pergelangan tangan dengan air ya, yang mengalir. Lalu yang kedua, gosoklah punggung tangan kiri dengan tangan kanan secara perlahan dan bergantian. Lalu yang ketiga, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Lalu yang keempat, ada pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Nah, yang kelima, gosoklah ibu jari tangan seperti ini ya. Lalu yang keenam, letakkan ujung jari telapak tangan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Nah, itu tadi adalah demonstrasi dari media mabar ya. Bagus sekali Mbak Devani tadi mendemonstrasikan, memperagakan, lalu
menyimpulkannya juga benar, walaupun tadi ada yang sedikit tertukar ya, tadi di langkah nomor 1 dan nomor 7. Nah, di sini kalian sudah paham benar apa yang dimaksud teks prosedur, lalu langkah-langkahnya seperti apa? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Tidak ada yang ditanyakan terkait teks prosedur, mungkin langkah-langkah membuat pesawat kertasnya, atau memakai masker dengan benar, atau langkah-langkah mencuci tangan? Tidak. Kalau begitu nanti ketua kelasnya bisa memfoto hasil demonstrasi dari media mabar ini, lalu nanti dikirimkan di grup kelas ya. Barangkali bisa menjadi evaluasi di materi pembelajaran selanjutnya ya. Lalu Ibu sekarang akan memberikan tugas ya. Tidak lupa tugas pada kalian ya, bisa dicek di buku LKS-nya masing-masing ya. Ibu juga mengeceknya. Ya, Ibu juga mengecek. Di situ ada 3 soal ya terkait dengan teks prosedur. Nah, yang pertama itu tentang teks prosedur cara memainkan angklung ya. Lalu yang kedua cara membuat obat tradisional tanaman. Lalu yang ketiga itu cara melakukan gerakan tari tor. Nah, ketiga teks prosedur yang ada di buku LKS nanti kalian identifikasi berdasarkan tujuan komunikasi dari masing-masing teks prosedur ya. Itu untuk soal yang pertama. Jadi soal yang pertama, identifikasi tujuan komunikasi dari setiap teks prosedur yang ada di buku LKS. Nah, yang pertama tadi cara memainkan angklung. Jadi kalian harus mengidentifikasi tujuan komunikasi dari teks prosedur cara memainkan angklung. Lalu yang kedua tadi membuat obat tradisional, juga harus kalian identifikasi tujuan komunikasinya. Dan yang ketiga adalah cara apa tadi? Cara melakukan gerakan tari tor. Nah, kalian juga harus mengidentifikasi tujuan komunikasi. Setelah mengidentifikasi tujuan komunikasi, kalian harus mengidentifikasi kalimat saran atau perintah dari setiap masing-masing teks prosedur. Nah, yang pertama tadi cara memainkan angklung. Jadi kalian harus mengidentifikasi kalimat mana ya, termasuk kalimat saran atau perintah yang ada di cara memainkan angklung. Itu juga pada teks prosedur yang kedua, yaitu membuat obat tradisional dan gerakan tari tor. Nah, itu untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang terakhir, soal yang ketiga, di sini ada 2 teks prosedur yang berbeda dari teks prosedur yang sebelumnya. Ya, di teks prosedur ini ada dua teks ya, yaitu langkah-langkahnya membuat batik tulis dan cara mencuci tangan dengan benar. Nah, kebetulan cara mencuci tangan dengan benar sudah didemonstrasi tadi ya, masih gampang untuk kalian untuk menyimpulkan. Jadi yang soal ketiga itu adalah kalian harus menyimpulkan teks prosedur kedua tadi ya, cara mencuci tangan dengan benar dan cara membuat batik tulis. Kemudian setelah kalian menyimpulkan, kalian harus mengidentifikasi juga kalimat-kalimat perintah pada teks prosedur ya. Di sini ada yang belum jelas dari pembahasan Ibu tadi, mungkin terkait tugas ada yang perlu ditanyakan? Ada, Bu. Dikumpulkan kapan, Bu? Ya, untuk pengumpulannya nanti minggu depan ya. Minggu depan kalau ada kelas Ibu lagi ya, berarti minggu depan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ditulis di buku tulis, Bu. Ya, ditulis di buku tulis. Nanti minggu depan akan kita ulas bersama. Ya, seperti itu. Sudah jelas semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah ya.
pagi hari ini Ibu ingin bertanya, kesan dan pesan kalian terhadap pembelajaran hari ini seperti apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Ada? Mbak Devani? Ya, Mbak Devani silakan. Kesan dan pesannya apa? Kesannya pada pembelajaran pagi hari ini diajar oleh Ibu itu Ya. sangat menyenangkan, Bu, sangat seru sekali. Ya. Diajak untuk memperagakan teks prosedur di depan kelas. Ya. Dan kemudian saya akhirnya jadi tahu, Bu, bagaimana langkah-langkah menyusun teks prosedur. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, ya. Jadi Ibu juga senang sekali mengajar kalian. Ibu juga bisa berbagi ilmu dengan kalian pada pagi hari ini. Kalian juga sangat semangat menerima belajar dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian, untuk ketua kelas, Mbak Devani juga yang membantu Ibu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu pimpin berdoa dulu ya. Semoga apa yang menjadi pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Nanti jangan lupa tugas-tugasnya di rumah juga dikerjakan. Ya, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan ya. Karena semakin banyak penyakit-penyakit dari luar yang kesini, jadi kalian harus makan makanan yang bergizi ya, minum secara teratur, minum air putih yang banyak seperti itu ya, tidur juga yang secukupnya. Baik, itu saja yang bisa